Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kubu Roy Suryo CS menilai ada pasal-pasal yang dipaksakan masuk yang tidak sesuai dengan konstruksi hukum kasus ini. Kita langsung membahasnya bersama Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano. Selamat malam, Bang Boykano. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Serta Bang Ito. Kabar Reskrim periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar? Ya, baik, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bang Boy dan Pak Ito sudah bergabung di Prime Time News. Bang Boy, salah satu yang membuat Roy Suryo keberatan adalah jerat pasal tambahan, yaitu penghasutan dan juga manipulasi data. Nah, apakah dari Peradi sendiri juga melaporkan spesifik pasal itu, Bang Boy? Ya, terima kasih, Bang. Kami dari Peradi sejak awal itu melaporkan pasalnya 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik itu sudah luar biasa, sudah tepat sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh para penyidik, di mana dihadirkan 130-an saksi, kemudian 22 ahli, kemudian ditambah dengan 700-an barang bukti yang disita. Saya kira itu penyidik sudah tepat untuk menerapkan pasal-pasal terhadap para tersangka ini. Jadi saya kira itu sudah tepat. Kita sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik. Mereka bekerja selama 7 bulan all out secara profesional dan proporsional sehingga bisa menghasilkan pada hari ini kita bisa menyaksikan bahwa sudah ditetapkannya 8 tersangka. Saya kira ini sangat-sangat hebat yang dikerjakan oleh Polri, maksud saya ada Polda Metro Jaya. Penyidiknya luar biasa bekerja dengan baik. Oke, jadi termasuk manipulasi dokumen, Bang Boy, manipulasi dokumen secara digital. Apakah itu juga menjadi poin yang disampaikan oleh Peradi kepada polisi? Intinya kami tidak menerapkan itu. Waktu itu kami hanya memberikan 2 pasal tadi, yaitu pasal 160 KUHP dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi pengembangan di lapangan yang dilakukan oleh para penyidik, mereka mengumpulkan begitu banyak barang bukti, kemudian para saksi yang dihadirkan, dan saya kira itu pengembangan dari para penyidik, kita harus hormati. Dan itu saya kira sudah tepat itu dengan pasal-pasal yang sudah diterapkan oleh para penyidik. Baik. Saya kira tidak perlu diragukan lagi. Itu sudah tepat. Roy Suryo yang menyebutkan bahwa bukti yang sudah banyak tersebut tidak ada relevansinya katanya. Tapi saya ingin memutarkan pernyataan dari Roy Suryo terkait dengan dugaan atau tuduhan manipulasi dokumen digital ini. Kita akan dengarkan bersama. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya kebetulan saya membuat undang-undang ITE itu. Membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan, bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring, tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli katanya. Nah kalau dia mengakui asli padahal ini tidak asli, dia kena pasal 35 atau 32. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekecil. Kalau ada misalnya kayak gini, ini adalah hasil dari ELA. Error Level Analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi, ya memang orangnya kebalik. Membuat bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti di kanan. Bahkan ketika lakukan analisis yang namanya luminance gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini itu tidak di atas cap. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dilihat saja. Tapi kemudian ada pakar-pakar gabungan yang lain yang kemudian juga dipakai oleh kepolisian untuk kemudian menyatakan bahwa kami itu tidak ilmiah dan mereka tidak berani menerima tantangan kami untuk beradu secara ilmiah. Pak Ito, kita tadi sudah dengarkan Roy Suryo menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan manipulasi dokumen secara digital. Di sisi lain tadi Bang Boy Peradi Bersatu merasa tidak pernah melaporkan soal manipulasi dokumen ini, pasalnya yang lain begitu. Nah, menurut Anda, kalau kita menyimak pernyataan dari kubu Roy Suryo yang menyatakan ada penyelundupan pasal di situ, sejauh mana polisi bisa menambahkan pasal di luar yang dilaporkan, Pak Ito? Begini Mas Iqbal ya, kalau kita bicara dalam sistem peradilan pidana, maka tugas daripada polisi sebagai penyidik adalah melakukan penyelidikan
kalau ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan tentunya ada pasal-pasal yang disangkakan. Nah, itu dilakukan berdasarkan gelar perkara yang mengumpulkan dari hasil keterangan para saksi, saksi ahli, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kan kalau dikatakan ada pasal yang diseludupkan, mungkin Saudara Rosuryo juga perlu mengetahui bahwa dia memiliki hak untuk menguji di pengadilan, yaitu pra peradilan untuk menguji status tersangkanya. Itu hak setiap orang kan. Nah, tentunya penyidik juga berhati-hati karena kalau di pra peradilan kalah, maka di sini penyidik boleh dikatakan mengkriminalisasi atau apapun ya. Tapi kalau misalnya dari pra peradilan menyatakan apa yang disangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah benar, tentunya harus diteruskan. Nah, sederhananya memanipulasi ya. Sekarang begini Mas Iqbal ya. Saudara Rosuryo itu kan mengambil capture dari Saudara Sandi. Capture-nya tadinya tidur. Kemudian sekarang dibikin menjadi 4 persegi panjang berdiri. Itu dilakukan dengan apa? Kan tentunya diedit kan. Nah, itu pemahaman dari penyidik. Nah, nanti silahkan diuji di pengadilan pra peradilan kalau memang mau mengajukan gugatan pra peradilan. Sehingga disitulah yang mengatakan bahwa dengan ijazah capture yang kemudian dari tidur menjadi berdiri, ya tentunya harus melalui proses edit kan. Kemudian ini disampaikan bahwa ijazah ini palsu 99,9. Menurut saya salah, bukan 90,9, bahkan mungkin 1000%. Karena itu bukan ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi kan. Nah, sehingga dengan itu bisa menurut saya, itu bisa maksud bahwa kita menyebarkan kebohongan kepada publik, apalagi kalau itu tersebar melalui media ya. Jadi di sini yang digunakan oleh penyidik adalah bukan ijazahnya yang dipegang Pak Jokowi, karena memang tidak ada. Tapi dengan kalau memang ijazahnya Pak Jokowi kemudian bisa dinyatakan bahwa itu palsu, maka otomatis sangkaan kepada mereka ini gugur demi hukum. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Rosuryo dengan teman-teman, dengan penyidiknya, kenapa kita mesti gaduh di proses penyidikan gitu? Kan nanti akan diuji lagi di penuntutan. Kalau sudah misalnya pra peradilan mereka semua ditetapkan bahwa status tersangkanya itu sudah memenuhi unsur, maka polisi kan harus mengirimkan ke penuntut umum. Penuntut umum akan mempelajari, dan kalau penuntut umum mengatakan bahwa unsur-unsur unsur pidana yang disampaikan kepada oleh pihak penyidik tidak cukup kuat, ya penyidik harus menghentikan. Ini kan masih berproses, masih panjang. Nanti kalau misalnya penuntut umum menyatakan bahwa itu sudah memenuhi unsur, harus dibuat namanya rencana penuntutan atau rentut untuk diajukan ke pengadilan. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo tadi, itu kenapa tidak disampaikan di pengadilan, tapi sekarang ini disampaikan di dalam proses penyidikan. Saya kira mungkin ini yang perlu kita memahami dulu, bahwa secara hukum kita sekarang uji dulu di pra peradilan. Kalau bisa di pra peradilan kita tidak diterima, tentunya kita bisa berargumentasi di penuntutan. Kalau penuntutan tidak, tadi Prof. Hipnu sudah mengatakan, jadi kita tunggu saja di pengadilan. Urut-urutannya seperti itu ya, untuk proses hukumnya ya. Pak Ito dan ini saya ingin ke Bang Boy Kanu. Bang Boy Kanu, bagaimana Anda menanggapi keyakinan dari kubu Rosuryo CS yang menyatakan bahwa mereka yakin tidak akan ditahan dengan menyebut kasus Sylvester yang tudingan dan jerat hukumnya sama, namun sampai saat ini masih bebas berkeliaran, Bang Boy? Bang Boy bisa mendengar suara saya? Kurang jelas suaranya. Boleh ulang, Bang? Baik. Saya ulang pertanyaannya ya, Bang Boy, bagaimana Anda menanggapi keyakinan dari kubu Rosuryo CS yang yakin tidak akan ditahan dengan menganalogikan kasus Sylvester yang tudingan dan jerat hukumnya sama, namun hingga saat ini masih bebas berkeliaran? Ya, kalau saya lihat, Bang, itu kalau soal penahanan itu kan itu subjektif dan objektif sesuai yang kedua pasal 21 ya. Yang pertama soal objektif. Objektif itu berarti kan ada 3 alasan penahanan. Alasan pertama adalah takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemudian melakukan perbuatan yang sama lagi. Jadi berdasarkan objektif ini, menurut saya dengan tambah dengan subjektif daripada penyidik, itu pasti ditahan.
Karena kalau tidak ditahan, berarti Roy CS ini akan melakukan perbuatan yang sama, yaitu terus membangun narasi-narasi seolah-olah benar, seolah-olah apa yang dia sampaikan itu adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti hasil penelitiannya, padahal itu tidak valid sama sekali. Harus dibuktikan di pengadilan. Jadi menurut saya seharusnya adalah polisi, penyidik itu punya hak, punya kewenangan untuk menahan, dan saya yakin mereka akan tahan malam ini. Oke, itu keyakinan kami, tapi ada pernyataan dari kuasa hukum ya yang menyebut bahwa bukti yang banyak yang dihadirkan tersebut, bukti yang banyak itu tidak ada relevansinya dengan kasus ini, Bang Boy. Kurang dengar, Bang. Sorry, suaranya kurang dengar. Bagaimana dengan pernyataan kuasa hukum Roy Suryo CS yang menyebutkan bahwa bukti yang sedemikian banyak itu tidak ada relevansinya dengan kasus ini sehingga membuat mereka yakin tidak akan ditahan? Itu perkataan dari kuasa hukum yang sedang frustrasi, yang tidak ada jalan keluar, yang tidak punya akal lagi. Sebetulnya punya banyak akal sebetulnya. Sebagai seorang pembela, dia harus bisa mencari ide-ide, cari argumentasi hukum yang lebih tepat. Kalau tidak sepakat, tidak setuju, ada upaya hukumnya. Ini kenapa tidak pra-peradilan supaya dibuktikan di sana bahwa pasal-pasal yang dikenakan itu tidak sesuai. Jadi itu omongan para pengacara yang sedang frustrasi, yang tidak bisa menghadapi tuntutan atau maksudnya adalah sangkaan-sangkaan dari para penyidik. Jadi sebetulnya itu sudah pengembangan dari para penyidik yang sudah memeriksa fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga barang-barang bukti yang disita. Jadi itu bukan hasil, penyidik itu bukan sembrono, penyidik itu bukan tidak berpengalaman, dia sudah punya pengalaman dan dia sudah punya strategi bagaimana menjerat pasal-pasal. Jadi ketika dia menjerat pasal-pasal itu tidak bisa lari lagi, mereka pasti terjerat. Jadi menurut saya itu layak sekali untuk ditahan. Pak Ito, kalau kita melihat ya berdasarkan keyakinan dari pihak kubu Roy Suryo, apalagi juga ada pernyataan dari sejumlah tokoh yang menyebutkan bahwa sebenarnya Roy Suryo CS itu tidak bisa diproses hukum sebelum ijazah Jokowi yang asli itu dibawa ke persidangan dan ditunjukkan begitu. Nah, kalau melihat statement tersebut, kemudian juga pernyataan dari kubu Roy Suryo CS, seberapa besar kemungkinan penahanan ini akan terjadi setelah pemeriksaan, Pak Ito? Ya, baik. Mungkin sedikit saya luruskan, Bang Boy. Jadi dalam penahanan itu ada dua. Pertama adalah unsur objektif. Itu apabila tuntutan ya atau sanksi pidananya di atas 5 tahun. Kalau dikenakan pasal 3235 ITE itu di atas 5 tahun. Memenuhi itu ya. Ada unsur subjektif yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri, mungkin enggak ya. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Barang buktinya kan sekarang sudah di tangan kepolisian yang sekian banyak. Yang ketiga ini adalah mengulangi perbuatannya. Kan sekarang yang dituduhkan, yang bersangkutan selalu dianggap menyebarkan berita-berita bohong oleh penyidik. Nah, kalau sekarang masih terus menggunakan media menyampaikan hal-hal yang dianggap menyebarkan berita bohong, maka unsur ketiga ini mengulangi perbuatannya bisa masuk. Tapi kembali ini adalah kepada pertimbangan subjektif penyidik. Kenapa? Kalau sudah nahan orang, maka penyidik hanya punya waktu 20 hari, nanti bisa diperpanjang untuk bagaimana ini bisa masuk kejaksaan dan diterima kejaksaan menjadi satu tahap kedua. Jadi kalau keyakinan dari orang-orang yang mengatakan tidak bersalah, pertanyaan saya, mereka paham tidak tentang masalah hukum? Ya, saya tidak mengatakan frustasi. Karena yang disampaikan Bang Boy tadi betul, kalau memang tidak puas dengan statusnya sebagai tersangka, tunggulah pra-peradilan. Nanti di pra-peradilan akan dilihat apakah ada pasal-pasal yang disedudupkan atau tidak. Bukan kita berarti menyampaikan oleh media seolah-olah kita ini hakim. Nah, kan kita harus membedakan, kalau kita hakim kita bisa mengatakan bahwa orang itu bersalah atau tidak. Tapi kalau dalam tahap penyidikan, saya kira masih prematur ya untuk mengatakan bahwa orang ini bersalah. Jadi di sini azas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, bahwa saudara Roy Suryo CS itu saat ini belum bersalah karena mereka belum divonis oleh hakim ya. Jadi saya kira ya santai aja lah gitu ya. Apalagi kalau dikatakan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Ya, bangnya kalau udah ditunjukkan langsung selesai. Saya kok nggak yakin gitu ya. Karena bagaimanapun pasti mereka mengatakan, wah itu ijazah juga palsu, harus dilakukan uji laboratorium segala macam. Nah yang bisa menentukan itu kan pengadilan PT UN, itu pun terhadap badan hukum yang mengeluarkan ijazah tersebut, bukan kepada perorangannya. Yang tentu kadang-kadang membuat masyarakat menjadi bingung ya. Tentunya di sini kita perlu memberikan edukasi, demikian. Oke, terakhir saya singkat saja ke Bang Boy Kanwa, apakah
Anda khawatir dengan pernyataan soal dirilisnya Jokowi White Paper, atau bahkan ada juga yang menyebut Gibran Black Paper. Tanggapan Anda singkat, Bang Boy Kanu. Ya, saya kira saya nggak khawatir karena itu semua masyarakat tahu bahwa itu hanya alasan-alasan yang tidak berdasar, yang tidak valid dan tidak bisa dibuktikan secara hukum tentang Jokowi White Paper. Saya kira itu omongan orang-orang, narasi orang-orang yang sedang frustrasi, yang ingin membela dirinya, mencari simpati dari masyarakat supaya masyarakat simpati kepada mereka. Tapi sebetulnya buktinya mereka setelah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran kebenaran undang-undang atau peraturan-peraturan, mereka sudah melawan semuanya. Jadi menurut saya apa yang mereka lakukan itu hanya untuk mencari simpati supaya orang simpati kepada mereka. Padahal mereka tidak dikriminalisasi, mereka sendirilah yang menjerumuskan diri menjadi kriminal. Jadi menurut saya itu sudah tepat itu apa yang dilakukan oleh para penyidik. Begitu, Bang. Sebenarnya kita ingin meminta konfirmasi kepada perwakilan dari Roy Suryo CS, namun malam ini tidak dapat bergabung. Terima kasih Bang Boy Kanu, Pak Ito sudah bergabung dengan Primetime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.